Oi Son, mau nanya dong. Oi, mau nanya apa nih? Nah, gue kebetulan di sini lagi ada kebutuhan untuk bikin badan usaha untuk usaha gue. Nah, lebih baik PT atau CV ya menurut lu? Pertanyaan lu bagus juga. Yang pertama gue bahas dulu ya mengenai sisi perpajakan UMKM-nya. Dimana kalau misalnya PT itu lu bisa ngajuin UMKM tapi cuma bisa dipakai selama 3 tahun. Lalu kalau misalnya lu bangun CV itu lu bisa pakai UMKM selama 4 tahun. Setelah 3 tahun dan juga 4 tahun ini berlalu, maka masing-masing baik CV maupun PT akan menjalankan penggunaan tarif pajaknya sama, yaitu menggunakan tarif PPh badan. Ya, seperti yang kalian tahu lah, kalau misalnya di bawah 4,8 itu kalian bisa pakai tarif yang 50% kali 22%, tapi kalau misalnya usahanya di atas 50M, itu kalian bisa pakai tarif 22%. Tapi dari profit bersih. Kalau yang UMKM tadi, dari revenue atau penghasilan kotornya. Lalu, dari sisi hartanya nih. Kalau dari sisi harta itu, kalau amit-amit lah kalian mau dipilitin, amit-amit terpaksa banget, kalian harus pilot. Kalau di PT itu, batasnya hanya sampai modal disetor si pemegang saham ataupun pemilik PT-nya. Tetapi kalau misalnya CV itu bisa sampai kena ke pribadinya. Tapi ya gue yakin lah, kalian kalau misalnya bangun satu badan usaha, masa mau sih sampai pilot? Pastinya nggak mau dong. Nah, lalu juga dari sisi gajinya. Kalau misalnya di PT itu, kalian bisa menarik gaji, itu bisa diakuin sebagai beban perusahaan. Tapi kalau misalnya di CV, itu kalian nggak bisa narik gaji, atau bahasanya adalah tidak bisa diakui sebagai beban CV kalian. Karena kalau misalnya pemilik menarik uang dari CV itu dianggap sebagai prive. Nah, tapi keuntungan dari prive ini adalah ketika kalian tarik duit ini, kalian nggak kena pajak sama sekali. Tapi kalian harus termasuk sebagai jajaran pengurus di CV itu. Balik lagi tadi kalau misalnya mengenai PT, kalau PT itu lu mau tarik profitnya, itu biasanya bisa ditariknya hanya setahun sekali. Jadi kalau misalnya kalian tarik pun dari profit, itu akan diakuin sebagai dividen. Dimana kalau misalnya dividen kalian nggak reinvestasiin selama 3 tahun, kalian akan terkena pajak sebesar 10% dari dividen yang kalian bagikan. Terus dari legalitasnya, kalau misalnya PT itu bakalan lebih susah banget dah kalau misalnya kalian mau bangun PT, karena mungkin biaya lebih mahal, banyak banget sistem birokrasi yang kalian harus ikutin biar PT itu kebangun. Sedangkan kalau misalnya CV itu biayanya akan lebih murah dan juga gak banyak lah birokrasi yang kalian harus lewatin. Selanjutnya adalah modal minimal. Kalau misalnya kalian tanam uang di dalam perusahaan PT, itu minimal adalah 50 juta rupiah. Tapi kalau di CV itu nggak perlu modal sama sekali kalau misalnya kalian mau bangun CV tersebut. Nah, lalu kalau misalnya mengenai kepemilikan saham. Kalau di PT itu kalian bisa tuh bagi-bagi. Misalnya saham si A 50%, saham si B 49%, saham si C 1%. Nah, tapi kalau di CV ini agak sulit karena nggak ada kepemilikan saham pastinya. Berhubung tadi dengan kepemilikan saham, otomatis kalau misalnya di PT itu kalian lebih mudah untuk mendapatkan investasi dari luar. Karena kalian bisa pecah tuh saham-saham kalian. Tapi kalau misalnya di CV itu nggak bisa karena tidak ada kepemilikan modal pastinya. Nah, mungkin bagi stereotip sebagian orang kalau misalnya juga akan lebih seksi kalau misalnya kalian berbentuk PT, dimana mungkin rata-rata orang akan merasa lebih aman kalau misalnya dia bertransaksi dengan perusahaan terbuka atau PT. Tapi menurut gue sih kalau misalnya CV tetap oke-oke aja ya, karena banyak banget nih yang gue temuin bahwa bentuk badan hukumnya adalah CV, tapi usahanya tetap lancar-lancar aja sih, nggak ada masalah dan juga banyak pelanggannya bahkan. Nah, paling itu aja sih yang gue bisa jelasin tentang perbedaan CV dan juga PT. Nah, gue coba bikin positif dan juga negatifnya antara CV dan juga PT. Nah, positifnya CV itu, jadi yang pasti kalau misalnya kalian mau ada pengambilan keputusan penting, nggak perlu sampai RUPS. Nah, terus cocok banget nih buat kalian yang mungkin punya usaha bareng keluarga ataupun bareng saudara, dimana kan nggak terlalu banyak lah birokrasinya. Nah, tapi kerugiannya adalah kalau misalnya kalian di CV itu balik lagi yang tadi gue bilang, kalau misalnya kalian itu sampai amit-amit pilot ataupun ada tuntutan hukum, maka itu bisa sampai ke ranah sekutu aktifnya atau si pemilik CV-nya. Lalu juga sahamnya itu agak sulit kalau misalnya kalian mau cari investasi di luar, karena balik lagi pemilikan sahamnya tidak ada di dalam CV. Nah, itu adalah untung rugi si CV. Kita bahas dari sisi PT ya sekarang ya.
Rekapitulasinya adalah kalau misalnya lu punya PT, itu pastinya perlindungan hukumnya akan lebih kuat karena pemegang sahamnya itu cuma sebatas modal di store aja. Terus juga lebih mudah untuk mendapatkan investasi karena ada kepemilikan saham yang bisa lu bagikan. Nah, kerugiannya adalah lu harus kalau punya keputusan penting itu harus di RUPS-in dulu sebelum kalian sampai ke ruang publik. Nah, terus proses pendiriannya pun juga akan lebih sulit dan juga peraturan ketatnya benar-benar banyak banget. Kalian harus benar-benar taat dalam laporan pajaknya, mungkin pelaporan terhadap pemegang saham, dan juga tentang semua RUPS yang kalian udah buat. Itu dia plus minus atas baik PT maupun CV. Oke, kira-kira kalau misalnya kalian disuruh pilih bakalan bangun PT atau bangun CV ya? Coba komen di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian punya pemikiran lain, tulis aja langsung di dalam komentar tersebut. Dan seperti biasa, terus berkarya sampai waktunya check out dari bumi.